beribadah secara online di Gereja Baptis Indonesia Kabatom pada tanggal 31 Januari 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam firman-Nya, dalam Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari hati kita terus bersuka cita, mazmurkan nama Tuhan, memuji dan menari dalam nama Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk masuk mendekat kepada hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Tolong Tuhan bukakan hati kami agar kami siap menerima firman-Mu dan kami dapat menjadi terang dan garam di antara sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah firman yang nanti akan kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa yang terindah,
kepadamu, Allah Bapa yang ada dalam surga. Bapa yang sangat mengasihi dan cintai kami. Bapa yang selalu setia di tengah ketidaksetiaan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, apa yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, di mana kami hidup. Bapa, kami mau bela ya Tuhan bangsa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, para pemimpin di tingkat daerah ya Tuhan, sampai pemimpin yang ada di tingkat desa. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan pada mereka. Tuhan juga yang memberikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan dalam mengambil keputusan ya Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh terus menjadi teladan sebagai pemimpin kami di negara ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus bela ya Tuhan di hadapan Tuhan bangsa ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19. Kalau kami mau lihat sekarang ya Tuhan, masih ada peningkatan yang terus terjadi ya Tuhan di bangsa kami. Tuhan, berbelas kasihan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Kami mau bawa saudara kami ya Tuhan yang menangani COVID-19. Kami membawa para dokter, ada perawat ya Tuhan. Mereka yang terdepan ya Tuhan dalam menangani COVID ini. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan, agar mereka terus menjalankan akan tugas mereka ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga buat perekonomian bangsa ini. Bapa, campur tanganlah ya Tuhan dalam kehidupan kami, bangsa ini ya Tuhan, agar kami boleh diberikan jalan keluar ya Tuhan, terus menjadi bangsa yang lebih baik ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan roda pemerintahan, perekonomian, keamanan di negara ini ya Tuhan. Biarlah kedamaian boleh terus ada ya Tuhan dan terjadi di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bawa ya Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan, gereja baptis di seluruh Indonesia. Kami kaum baptis ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja yang ada, para pemimpin gereja ya Tuhan, saudara kami, pendeta yang Tuhan sudah tugaskan untuk melayani kami ya Tuhan, bagi kaum baptis. Kami berdoa ya Tuhan, buat para pendeta yang saat ini terpapar dengan COVID-19, atau mereka yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam perawatan mereka ya Tuhan, baik di rumah sakit
maupun perawatan di rumah. Kami mau bawa mereka ya Tuhan, saudara kami pendeta ke dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarganya ya Tuhan, Tuhan juga boleh berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalaupun kami baptis, Tuhan percayakan ya Tuhan untuk melayani di negara ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit yang ada di beberapa daerah ya Tuhan. Tuhan, kami juga ikut ya Tuhan untuk membantu pemerintah, untuk membantu bangsa ini Tuhan dalam penanganan kesehatan. Tuhan yang memberkati juga para dokter, Tuhan berarti pada perawat ya Tuhan yang melayani di sana ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar mereka melayani ya Tuhan pekerjaan ini ya Tuhan dengan baik. Dan juga mereka boleh menjadi teladan ya Tuhan, menjadi garam ya Tuhan, agar orang-orang boleh melihat ya Tuhan bahwa kasih Tuhan juga boleh berada atau ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ya Tuhan rumah sakit baptis yang ada di daerah-daerah ke dalam tangan Tuhan, agar pelayanan yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, Jemaat Baptis Babaton. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang sakit ya Tuhan, yang terpapar COVID-19. Tuhan yang bersama-sama dengan kami keluarga ya Tuhan. Tuhan juga yang memampukan kami ya Tuhan untuk terus kuat menghadapi ini ya Tuhan. Para jemaat yang terpapar ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan jemaat sama-sama saling mendukung, saling menopang ya Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan bagi saudara-saudara kami juga yang sakit yang lain ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Tuhan datang, Tuhan kami percaya Kaulah dokter di atas segala dokter ya Tuhan, yang bisa menyembuhkan semua penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan apapun kegiatan jemaat ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong berkati, Tuhan jaga ya Tuhan, agar kami terus boleh melakukan ya Tuhan pekerjaan kami dengan baik. Dan di masa pandemi ya Tuhan, ajar kami jemaat ya Tuhan untuk terus menaati program pemerintah ya Tuhan dalam penanganan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pendeta kami ya Tuhan dan keluarga yang melayani kami ya Tuhan sebagai gembala ya Tuhan. Tuhan berkati juga dia ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan, agar dia terus boleh menjalankan akan tugasnya Tuhan dengan baik, mengembalai kami ya Tuhan sebagai domba-dombanya. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami di masa pandemi ini Tuhan, untuk satu dengan yang lain, keluarga berkeluarga ya Tuhan dalam jemaat, saling mendukung, saling menopang ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan. Khusus kota Bogor ya Tuhan, kami mau pertaruhkan juga mereka ya Tuhan, pemimpin kami, kota kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Jagai kota kami ya Tuhan, berikan jalan keluar ya Tuhan dari permasalahan kota kami ini ya Tuhan, kota Bogor. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ya Tuhan permohonan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik dan yang sangat mengasihi kami. Amin. Panggilan memberi diambil dari Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami memberikan sedikit ya Tuhan pada hari ini apa yang telah Kau berikan pada kami. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi gerejamu, bagi perluasan kerajaan-Mu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan maupun yang belum bisa memberikan, agar lain waktu dapat memberikan yang terbaik pula untuk Tuhan. Bukan hanya 1/10, namun segenap dari apa yang telah Tuhan berikan pada mereka. Mengucap syukur Tuhan atas berkat dan juga sukacita yang melimpah yang selalu berikan pada kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat 46 sampai 54 berbunyi, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tanpa kasih yang menyala-nyala bagi Tuhan, pekerjaan kita tidak ada artinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kiranya kita selalu rindu untuk mendekat kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Begitulah jiwa
Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman-Nya. Namun sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu kembali berkata bersama dengan saya, aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Sekali lagi, aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah roti hidup. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman-Nya, mari kita bertunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kau berkata-kata lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga mudah dimengerti, dan semua yang hamba-Mu sampaikan adalah berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk duduk diam, meresap setiap kebenaran firman-Mu, memenuhi, melimpahi seluruh kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dalam nama Yesus kami siap Bapa mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sebelum kita melanjut kepada firman Tuhan yang lebih dalam lagi, saya mau bertanya, yang mana yang benar? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya, seharusnya yang benar adalah kita makan untuk hidup, ya, bukan hidup untuk makan. Nah, orang Israel mereka hidup untuk makan, ya. Jadi waktu mereka sibuk mencari Yesus, sebenarnya bukan mereka sibuk mencari kebenaran yang Yesus kerjakan, tetapi mereka sibuk mencari makanan, ya, karena mereka sudah makan dari mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka udah kenyang, mereka kepingin makan lagi, sehingga Tuhan Yesus sendiri menegur mereka karena mereka mencari Yesus hanya untuk sekedar makanan. Padahal makanan yang mereka cari adalah makanan yang sifatnya sementara, sama seperti makanan yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Mereka makan mana, tetapi mereka mati. Makanan dari dunia ini hanya sifatnya sementara, pada akhirnya akan berujung kepada kematian. Tubuh kita akan menjadi lemah, muncul sakit penyakit, dan akhirnya mati. Makanya makanan dari dunia ini hanya sifatnya sementara. Waktu kita makan, setelah kita haus, setelah kita minum, beberapa lama kemudian kita haus lagi, kita lapar lagi. Nah, karena memang sifatnya sementara. Nah, dan akhir-akhir ini kita bisa melihat dan semakin nyata di hadapan kita, semakin banyak orang sesungguhnya menjerit karena kehidupan mereka, karena mereka haus dan lapar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ada keletihan, ada kelesuan ketika manusia hanya hidup karena hanya untuk makanan. Mereka akan frustasi, tubuh mereka akan lemah, sakit, dan pada akhirnya meninggal. Tetapi hari ini ada kabar baik. Di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami saat ini, ada kabar baik. Selalu ada kabar baik yang Tuhan sediakan buat orang-orang percaya. Karena Tuhan tahu di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang sedang dihimpit oleh berbagai-bagai ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin itu lewat ekonomi, mungkin lewat ancaman PHK, bangkrut dan lain sebagainya. Mungkin juga karena ketakutan yang ditimbulkan oleh pandemi yang tidak kunjung selesai. Virusnya terus bermutasi,
Bukannya semakin berkurang yang korban, tetapi semakin bertambah yang terpapar. Nah, ini tentunya secara manusia membuat banyak orang menjadi stres, frustasi, mereka kelelahan, mereka ketakutan. Tetapi ingat, ada kabar baik buat saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa ada roti, ada makanan yang sifatnya kekal, ada roti hidup yang memberi kita kehidupan kekal. Puji Tuhan, ya. Tidak barang siapa makan dari roti itu, ia tidak akan haus lagi, kata firman Tuhan. Ia tidak akan lapar lagi di ayat 35. Dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Inilah yang menjadi tujuan Allah memberikan anaknya kepada dunia ini. Bukan hanya sekedar saudara dan saya memiliki agama, tetapi supaya saudara dan saya memiliki hidup. Bahkan tidak hanya hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Inilah kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan yang ada di dunia ini. Di dunia ini ada 4 level kehidupan. Ada plant life, animal life, dan human life. Dan yang paling tinggi adalah joy life. Human life hanya hidup untuk makanan yang sifatnya sementara. Waktu saudara dan saya menerima roti hidup, maka saudara dan saya memiliki kehidupannya Allah. Kehidupan yang penuh kuasa, kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Karena itu pasti orang-orang yang menerima joy life berkuasa, hidup standarnya surga, dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Kita memiliki hidup yang kekal, ya, sama seperti kata hidup yang terdapat dalam Yohanes 3:16, dalam Yohanes 10 ayat 10 dan Yohanes 14 ayat 6. Tuhan, saudara, Tuhan saya menyediakan kepada kita satu jaminan yang luar biasa, yaitu memberikan kita hidup. Nah, sekali lagi saya katakan, tujuan Allah datang ke dunia ini bukan supaya kita punya agama, bukan supaya kita jadi orang Kristen. Tujuan Allah untuk datang ke dunia ini adalah supaya saudara dan saya memiliki hidup. Dan bukan hanya hidup, kita hidup dalam segala kelimpahan. Itulah kehendak Bapa saudara, itulah kehendak Tuhan saudara, supaya kita bukan hanya sekedar diberkati, bukan hanya sekedar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita memiliki hidupnya Allah, kita memiliki Zoe life, hidup yang berstandar surga. Kalau hidup saudara berstandar surga, saya mau tanya, di surga ada nggak sakit penyakit? Ada nggak virus? Di surga ada nggak kuasa-kuasa kegelapan? Tidak ada. Di surga tersedia segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sifatnya kekal buat saudara dan saya. Dan kalau saudara memiliki hidupnya Allah, hidup joy life, hidup kita tidak lagi bergantung kepada kehidupan dunia ini. Hidup kita hanya bergantung kepada kerajaan surga. Kehidupan dunia ini selalu terombang-ambing, selalu labil, selalu berubah-ubah, tetapi kehidupan kerajaan surga tidak akan pernah berubah. Itulah yang memberikan dalam hati kita damai dan sukacita. Kita akan menang terhadap sakit penyakit, kita akan berjalan di tengah-tengah badai, kita akan menginjak kuasa ular dan kuasa kalajengking. Kita akan melihat pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana cara Allah memberikan saudara dan saya Zoe life? Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus. Dialah roti hidup. Dialah yang memberikan kita kehidupan kekal lewat tubuhnya diremukkan, darahnya dipercikkan, kekudusan Allah dipuaskan di dalam tubuh anaknya Yesus Kristus, supaya saudara dan saya dilayakkan, dibenarkan,
untuk menerima segala yang baik, untuk dikembalikan kepada posisi yang semula, yaitu kehidupannya Allah, Zoe life. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menerima kehidupannya Allah? Kita cukup hanya dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 29, 35, 47 ya, kita datang dan percaya kepada Dia. Ya. Percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulut dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Alkitab tidak katakan jika kamu melakukan hukum Taurat. Alkitab tidak katakan kalau kamu melakukan perintah-perintah maka kamu akan diselamatkan. Tetapi dikatakan hanya dengan mengaku percaya dengan mulut dan percaya dalam hati. Jadi bagaimana kita menerima kehidupan yang kekal itu? Kita menerima roti hidup. Kita hidup karena percaya. Life by belief. Kita hidup karena percaya. Percaya dari apa yang Yesus lakukan, bahwa Yesus yang telah menanggung kutuk dosa kita, bahwa yang telah membenarkan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita melihat diri kita sebagai orang yang sudah ditebus, sudah dilayakkan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Karena hanya lewat Dia satu-satunya kita beroleh keselamatan. Kita yakin, kita percaya tidak ada jalan lain. Hanya Yesus, bukan dengan usaha kita, bukan dengan kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin baca Alkitab. Ya, memang kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik, melakukan yang benar di hadapan Allah. Tetapi bukan karena itu kita diselamatkan, bukan karena perbuatan, tetapi kita diselamatkan karena percaya. Kalau kita percaya yang benar, maka kita melakukan yang benar. Kalau kita memiliki akarnya baik, satu pohon akarnya baik, maka buahnya juga akan baik. Karena itu Tuhan mau kita benar-benar percaya. Hanya percaya. Percaya bahwa Dia hanya satu-satunya. Ya, Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ya, di ayat yang ke-27 tadi dikatakan hanya melalui Dia telah disahkan oleh materainya. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, roti itu diterjemahkan the bread. Nah, the bread ini mengarahkan kepada satu. Jadi satu hal yang harus saudara sadari, hanya lewat pribadi Yesus kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita bisa masuk kepada kekekalan. Tidak ada jalan lain. Bukan lewat agama, bukan lewat perbuatan baik, bukan lewat amal, tetapi hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam ayat yang ke-53, 56, 58 dikatakan makan roti hidup berarti makan daging, minum darah anak manusia. Ya, saya mau ajak kita untuk mengerti satu hal. Ada 11 kali kata makan di teks ini, di perikop ini. Nah, kata makan di sana diterjemahkan dalam bahasa Arab trogo, chew with crunching sound. Ya, saya ulangi, artinya trogo, chew with crunching sound. Ya, nah artinya apa? Waktu kita makan roti perjamuan itu ada suaranya kres-kres. Nah, di sini sebenarnya satu hal yang Tuhan mau agar kita benar-benar menyadari, tubuhnya diremukkan, darahnya dipercikkan untuk menebus dosa-dosa kita. Makan supaya kita menyadari. Karena banyak orang Kristen yang tahu Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa, tetapi sedikit orang yang menyadari bahwa dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat tubuh Kristus yang diremukkan, darahnya yang terpercikkan.
sehingga mereka senantiasa melihat perbuatan mereka. Ketika mereka datang kepada Tuhan, senantiasa melihat perbuatan mereka. Nah, kalau kita melihat perbuatan kita, maka tidak akan pernah kita merasa layak di hadapan Allah. Waktu kita sudah melakukan sekian banyak perintah, iblis akan kembali mengingatkan kita, kamu belum cukup taat, kamu belum setaat si A, si B, sehingga kita mulai lemah. Ya, waktu kita sudah melakukan perintah-perintah 1, 2, 3, iblis kembali mengingatkan, belum cukup, kamu belum melakukan perintah-perintah yang lain, sehingga kita mulai lemah. Nah, karena itu jangan datang kepada Tuhan dengan perbuatan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana pekerja-pekerja yang bekerja hanya mengharapkan kemurahan, mereka menerima upah mereka dengan sukacita. Dan berbeda dengan pekerja yang terdahulu, mereka bekerja demi upah, sehingga akhirnya mereka kecewa, bersungguh-sungguh, mereka iri hati, mereka tidak pernah melihat kemurahan hati Tuhan. Nah, saudara, demikian bagaimana kita masuk kepada kehidupan yang kekal? Hanya dengan mengaku percaya terhadap apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Tubuhnya diremukkan, tubuhnya dihancurkan, darahnya dipercikkan. Dan ketika itu, setiap kita yang percaya kepadanya sudah dibenarkan. Amin. Puji Tuhan. Mari bangun kesadaran. Nah, mari bangun kesadaran. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk memperingati perjamuan kudus? Ya, karena lewat perjamuan kudus Tuhan mau kita benar-benar dengan iman menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, kita menyadari bahwa tubuhnya telah menanggung segala kutuk dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Nah, kalau kita tidak menyadari, ya, maka sesungguhnya kita sedang melakukan perjamuan kudus itu dengan cara yang tidak layak, ya. Dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darahnya Tuhan. Nah, artinya barang siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan tetapi tidak mengakui bahwa dosanya telah ditebus, telah diselesaikan, kutuk dosa dan hukumannya telah diselesaikan di atas kayu salib, kematiannya sudah terjadi di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu, maka sesungguhnya apa? Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kenapa? Sesungguhnya dia belum mengakui, belum percaya. Dia belum menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, akibatnya apa? Ayat yang ke-29 sampai yang 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh, ia mendatangkan hukuman. Jadi mendatangkan hukuman. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, saya katakan sekali lagi, sesungguhnya orang yang datang kepada Yesus tapi tidak mengakui bahwa Yesus telah menebus hidupnya, bahwa dia sudah mati, menanggung kutuk dosa dan pelanggaran dia, sesungguhnya ia ada di bawah hukuman. Karena sesungguhnya ia belum percaya. Kalau dia belum percaya berarti ia masih ada di bawah kutuk. Sehingga kematian, sakit penyakit masih berkuasa atas tubuh orang-orang yang demikian. Karena itu orang Israel juga mereka pernah keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka tidak seorang pun di antara mereka yang sakit, tidak seorang pun di antara mereka yang lemah. Mereka semua berjalan, tidak seorang pun yang ditanduk. Mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Kenapa? Karena mereka melewat korban binatang. Itu hanya gambaran, ya. Saudara dan saya hari ini bukan lagi melihat dengan gambaran, tetapi melihat satu korban yang sesungguhnya, yaitu tubuh dan darah Yesus. Maka saudara dan saya akan pasti menerima kuasa yang luar biasa yang memberi kita kemenangan terhadap segala kuasa yang mengikat. Sama seperti orang Israel, mereka dibelenggu, diperbudak oleh kuasa Mesir,
tetapi lewat korban pencurahan darah mereka dilepaskan. Sama seperti saudara dan saya, ketika saudara mengakui bahwa Yesus telah menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita di kayu salib, darahnya dipercikkan, tubuhnya diremukkan, maka saudara akan dilepaskan dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Sebab saudara memiliki kuasa kehidupan yang satu level lebih tinggi daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Orang Farisi tidak mengerti tentang hal ini. Mereka masih memiliki human life, sehingga mereka penuh dengan sungut-sungut. Mereka suka menghakimi orang lain, ya. Karena apa? Karena mereka masih punya kehidupan hanya sampai level human life. Agama, ya, hanya akan membawa kita kepada human life saja. Tetapi ketika saudara menerima Yesus, percaya kepada Yesus, hidup karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, maka saudara akan memiliki Zoe life, kehidupan satu level lebih tinggi dari kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, apa arti kata makan, ya? Di dalam Yohanes 6 ayat 50, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bagaimana kita menerima kehidupan Allah dalam hidup kita? Kita hidup karena Yesus, kita menaati Yesus, kita hidup mengikuti pimpinan Yesus, ya. Hiduplah dari apa yang Tuhan Allah telah perbuat. Kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita hidup dari apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, ya. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup dalam firman-Nya. Kalau kita makan daging dan darah Yesus, berarti kita tinggal di dalam Yesus. Kalau kita melakukan firman, berarti kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Jadi saudara, sebelum kita menghadapi segala sesuatu, mari senantiasa bersandar kepada pimpinan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Kita senantiasa mencari kebenarannya, menghidupi kebenarannya, sebab Yesus itu adalah firman. Maka setiap hari kita harus ikuti tuntunan Yesus sebagai ungkapan syukur kita karena keselamatan yang Tuhan. Kalau begitu, maka saudara dan saya menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa. Kita akan memiliki kekuatan untuk bangkit dari kebiasaan buruk. Sama seperti makanan, kalau kita makan kita punya kekuatan. Nah demikian kalau saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus, mengakui Yesus, menyadari apa yang Yesus lakukan, kita punya kekuatan untuk bangkit dari kebiasaan buruk. Kita punya kekuatan untuk bangkit, untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih baik lagi. Nah, dunia tidak memiliki kehidupan seperti ini, sehingga mereka senantiasa dikuasai oleh sungut-sungut, iri hati. Mereka senantiasa jauh dari ungkapan syukur. Nah, karena mereka senantiasa bergantung kepada pengertian mereka. Sama seperti dalam nas ini, orang Yahudi bersungut-sungut, ya, karena apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka menggunakan pikirannya. Bagaimana mungkin dia ini kan anak tukang kayu? Bagaimana mungkin dia bisa memberi hidup kepada kita? Ya, wajar ya kalau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, hidup mereka pasti ada di bawah tekanan. Mereka dihimpit oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kekhawatiran menguasai hati mereka. Jadi ketika kita makan, ketika kita hidup karena percaya, kita akan melihat berkat yang berlimpah-limpah. Karena berkat kita bukan lagi bergantung kepada dunia ini. Berkat kita, pemeliharaan hidup kita bergantung kepada kehidupan di surga. Amin. Kita akan menang terhadap segala kesulitan, ya. Kita akan menginjak kuasa ular dan kuasa kalajengking, sebab kehidupan Allah ada pada kita, kehidupan yang berkuasa, kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan yang ada di dunia ini. Mari kita menyadari bahwa kebutuhan kita yang utama adalah Yesus. Hiduplah setiap hari karena Yesus. Bukan hidup hanya untuk makanan yang dapat binasa. Hiduplah setiap hari karena Yesus. Lakukan segala sesuatu bukan karena supaya saudara mendapatkan
makanan yang sifatnya binasa, mendapatkan berkat-berkat yang sifatnya sementara. Mari hiduplah karena apa yang Yesus perbuat, maka saudara akan melihat pemeliharaan kita, perlindungan kita sempurna. Tiap hari mari hiduplah dari apa yang Yesus perbuat, dari apa yang Yesus katakan dalam kehidupan kita. Maka lihatlah kehidupan yang penuh kuasa, kehidupannya Allah nyata dalam hidup kita, dan kita melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apapun situasinya, apapun keadaannya yang kita lewati saat ini, dunia tidak pernah bisa menguasai orang-orang yang memiliki soullight. Orang-orang yang memiliki kehidupannya Allah akan menang dan berkuasa, akan hidup untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lagi khawatir. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan hidup kita akan menjadi indah dan luar biasa di hadapannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih buat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami lewat anak-Mu Yesus Kristus. Anak-Mu diremukkan, darahnya dipercikkan, sehingga hari ini Tuhan, kami yang percaya tidak lagi ada di bawah hukuman, tetapi kami ada di bawah kasih karunia-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Biar firman-Mu ini Tuhan termaterai dengan baik dalam setiap hati jemaat-Mu dimanapun berada, membawa kami Tuhan kepada kehidupannya Allah, melihat segala kuasa ada di bawah kaki kami, melihat kehidupan kami Tuhan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Hidup kami bukan lagi bergantung kepada kondisi keadaan dunia ini. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kami yang hidup karena percaya kepada Engkau akan aman, terpelihara sempurna. Karena kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena kami percaya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan segenap jemaat-Mu sepanjang minggu ini dimanapun berada Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, menjauhkan segala mara bahaya, melindungi dari segala virus, kuman, penyakit. Damai sejahtera-Mu melimpah atas segenap jemaat-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhannya, berkati para orang tua dalam pekerjaannya, urusan rumah tangga, apapun ya Bapa. Engkau yang memberikan kekekalan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami senantiasa bersuka cita karena perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kalau jemaat keluar rumah, kalau mereka bekerja dimanapun mereka berada, jauh dari sakit penyakit, jauh dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena Engkau yang menjadi sumber segala yang baik, sumber perlindungan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita pulang, mari arahkan seluruh hidup-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, kelimpahan kasih karunia dari Tuhan kita melingkupi Engkau, memberikan kekekalan dalam hati-Mu, memberikan Engkau hati yang senantiasa bersandar kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan biarlah damai dan sukacita dari Allah Bapa menyertai, melingkupi, melindungi dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.